Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya Muhammad Najibullah. Saya Muhammad Najibullah dengan NIM T20191257. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas A6 dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Kali ini saya akan berbagi sedikit ilmu pengetahuan kepada teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ditonton ya sampai selesai, dan jangan lupa beri kami like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, guys. Oke, kita kali ini akan membahas mengenai tema memaksimalkan potensi diri untuk menjadi yang terbaik. Nah, apa maksud dari tema ini? Maksudnya kita itu harus menggali potensi yang tidak tampak pada diri kita. Jadi dengan cara apa kita mengetahui potensi tersebut? Jadi kita harus berusaha tentunya. Berusaha dan berusaha. Ikhtiar dan ikhtiar. Jadi kita di sini akan membahas mengenai itu. Yang mana berperilaku kerja keras, berusaha, dan tanggung jawab. Dengan poin-poin sebagai berikut, ada yang pertama, kewajiban bekerja keras dan tanggung jawab. Yang kedua, perilaku kerja keras dan tanggung jawab. Dan yang terakhir tidak kalah penting, yakni cara penerapannya, implementasi kerja keras dan tanggung jawab itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tanpa basa-basi kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yakni kewajiban. Kerja keras dan tanggung jawab diwajibkan untuk semua manusia yang ada di muka bumi, yakni sudah tertera dalam Al-Quran ayat 12 Quran surat Al-Isra yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. Yang artinya, dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu, dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Quran surat Al-Isra ayat 12 surat ke-17. Jadi maksud dari surat ini yakni bahwasanya manusia dianjurkan, diharuskan, diwajibkan untuk bekerja keras dalam hidupnya, agar supaya manusia tersebut dapat sukses baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jadi bagaimana bentuk kerja keras itu? Bentuk kerja keras itu dapat bermacam-macam. Dan tidak kalah penting, manusia juga harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri dalam kehidupannya. Karena apabila manusia tersebut tidak tanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan kehidupannya, maka manusia tersebut dapat dikatakan manusia yang merugi atau waktunya terbuang sia-sia.
Oleh karena itu mari kita bekerja keras dalam hidup kita, baik dalam hidup kita maupun kepada orang lain, dan kita bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat oleh kita sendiri dalam kehidupan kita dan diri sendiri. Lalu pembahasan selanjutnya yakni mengenai apa itu bekerja keras. Ada yang tahu bekerja keras itu apa dan kenapa kita harus bekerja keras dan tanggung jawab? Oke, benar kamu. Yakni bekerja keras berarti berusaha atau berikhtiar secara sungguh-sungguh untuk dapat mencapai suatu keinginan yang sudah kita dambakan, kita cita-citakan, kita impikan. Bekerja keras sendiri juga tidak harus membuang tenaga, tapi kita dapat melakukannya dengan cara berpikir dengan sungguh-sungguh dalam melaksanakan pekerjaannya, seperti belajar sungguh-sungguh untuk mencari ilmu. Itu dapat dikatakan dengan bekerja keras. Dan kenapa kita harus melakukan itu? Karena kita supaya dapat meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Kita akan sukses mau baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jadi kita mulai sekarang harus bekerja keras, tidak usah bergantung dengan orang lain. Kita harus berusaha semaksimal mungkin sesuai apa yang telah Allah berikan kepada kita, nikmatnya. Lalu yang selanjutnya mengenai pengertian tanggung jawab. Ada yang tahu pengertian tanggung jawab? Benar sekali. Tanggung jawab yakni memiliki arti mau menanggung segala sesuatu yang telah diperbuatnya serta menerima resikonya. Contohnya, kita melakukan suatu kesalahan, yakni kita tidak sengaja menabrak seseorang dan orang yang kita tabrak tersebut tidak terima. Jadi kita harus bertanggung jawab dengan cara meminta maaf karena kita melakukannya dengan cara tidak sengaja. Dan apabila orang tersebut tidak menerima maaf kita, maka kita akan harus siap menerima resiko yang akan diberikan oleh orang yang tidak terima tersebut, baik itu dengan perkataannya maupun dengan perbuatannya. Dan yang lebih penting, bertanggung jawab di sini harus dilakukan oleh diri kita sendiri, tidak boleh diwakilkan. Karena bertanggung jawab sendiri yakni harus menerima segala risiko yang telah diperbuatnya tanpa harus diwakilkan. Ada sih yang bisa diwakilkan tanggung jawabnya, seperti seorang bos yang tidak dapat menghadiri suatu acaranya, dan itu tanggung jawabnya untuk menghadiri acara tersebut, tapi dia memiliki staf atau manajernya, lalu ia kembalikan atau menyerahkan tanggung jawab tersebut ke stafnya. Jadi itu dapat dikatakan tanggung jawab yang bisa diwakilkan. Lalu yang selanjutnya mengenai implementasi, yakni yang terakhir. Tidak kalah penting kawan. Ayo coba implementasi kerja keras dan tanggung jawab itu seperti apa? Ayo sebutkan satu saja. Tepat sekali. Yang pertama yakni kita itu harus menggunakan waktu secara efektif dan efisien. Mengapa? Karena dengan kita menggunakan waktu secara efektif dan efisien, kita dapat mengatur segala kegiatan yang kita akan lakukan dan hasilnya juga akan seperti yang kita rencanakan. Misalnya kita melakukan sebuah proyek
atau kita mengerjakan pekerjaan rumah, kita sudah merencanakan itu. Jam segini kita harus gini, jam sekian harus sekian. Nah, apabila sudah terancang sebegitu rupa, maka waktu yang dibutuhkan juga tidak akan banyak dan akan efisien dan efektif dan tidak terbuang sia-sia, dan pekerjaan tersebut dapat dilakukannya dengan cepat tanpa mengganggu waktu orang lain. Lalu yang kedua, gali dan kembangkan potensi secara baik. Ini penting. Dengan cara kita mengikuti bimbingan atau mengikuti kerja kelompok atau mengikuti sebuah organisasi, baik di sekolah, di lingkungan sekitar, yang berdampak positif untuk perkembangan potensi diri kita. Seperti kita ingin menjadi wartawan, kita mengikuti organisasi yang terdapat jurnalistiknya, seperti halnya di remaja masjid. Di situ terdapat kegiatan-kegiatan sosial yang terutama ada dokumentasi dan beritanya. Lalu kita harus menggali dan mengikuti organisasi tersebut untuk kita dapat berkembang potensi yang ada pada diri kita secara baik pasti. Lalu selalu fokus percaya diri dan berkata hal yang positif, karena kenapa dengan ini kita dapat menjadikan tolak ukur atau perkataan kita sebagai motivasi untuk diri sendiri, dan kita pastinya nantinya akan tidak berkecil hati bahwasanya kita tuh pasti akan sukses apabila kita berusaha dengan semaksimal mungkin dan berani bertanggung jawab atas apa yang sudah kita usahakan. Misalnya kita sudah percaya diri nih, tapi hasilnya tidak seperti yang apa kita harapkan, kita tetap selalu fokus dan tanggung jawab pastinya harus diterima secara lega tanpa kita harus frustasi atau hal sebagainya. Itu malah tidak dapat mengembangkan potensi diri Anda sendiri. Lalu yang terakhir yakni tekun dalam bekerja. Tentunya ini tidak kalah penting, karena dengan tekun kita dapat meraih kesuksesan itu. Cepat atau lambat kesuksesan itu akan ada di hadapan kita. Pastinya tidak dengan cepat, berproses nih. Kalau yang cepat itu namanya mie instan, itu bisa dimasak minum. Baik, mungkin itu saja dari pembahasan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian akhirul kalam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.